10:14, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Ya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang mengasihi Allah, tapi Allah yang telah mengasihi kita dan telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Allah telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Inilah kuncinya kalau kita hidup berdampak, adalah kita harus tahu sumbernya, adalah Kristus Yesus. Full Gospel punya semboyan. Ya, His banner over us is love. Ya. Dan saya sungguh senang karena chapter ini masih mencantumkan His banner over us is love. Karena beberapa yang saya datangin di regional, di chapter, tulisan ini His banner over us is love. Ya. Dan inilah yang waktu saya berangkat naik pesawat dengan Pak Lukman ke Riau, Pekanbaru. Tiba-tiba saya merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa. Saya melihat hati Tuhan menangis. Dia katakan, ya, sampai kepada chapter pada Full Gospel, ya, di mana kasih itu? His banner over us is love. Kasih itu udah mulai hilang. Saya melihat kenapa chapter-chapter ini sekarang mulai ditinggalin orang. Karena mereka orang yang datang ke chapter itu tidak merasakan kasih. Ya, kalau kita di awal-awal saya lihat luar biasa teman-teman kita waktu di para senior kita, ya, bagaimana mereka orang-orang baru khususnya mereka sambut dengan kasih yang luar biasa. Mereka memperhatikan secara luar biasa, sehingga akhirnya orang-orang yang datang bergabung di Full Gospel ini merasakan itu seperti rumah kedua, ya. Dan itu yang saya lihat ini mulai kehilangan di chapter, ya. Pokoknya kalau kita di setiap acara, kayaknya kalau minggu depan ini, kapan lagi di Full Gospel, kapan lagi chapter. Jadi ada satu kerinduan, satu kehangatan. Nah, ini yang harus kita ciptakan di chapter, ya. Dan ini seperti Pak Amos Andi tahu, ya, kita di DKI 1, bagaimana kalau teman-teman kita yang sakit kita datengin, ya. Pak Andi Amos waktu lagi terbaring kena stroke juga, pernah kena stroke, ya. Udah sampai perdarahan, ya. 2019 juga hampir barengan sama saya. Kita teman-teman berdoa dan betul-betul kita lakukan dengan kasih. Dan puji Tuhan, kita lihat Pak Amos Andi sekarang tetap bisa ada di sini. Ya. Jadi kasih itu harus ada dalam kita. Karena kalau tanpa kasih itu, ya, kita akan merasa sesuatu hal yang menjadi rutinitas. Karena kita lihat kalau kisah para rasul, orang-orang Kristen ditambah-tambahkan, ya, saya nggak bacakan, dikatakan bahwa Tuhan menambahkan setiap hari jiwa baru, orang-orang baru. Kenapa? Karena mereka disukai oleh banyak orang. Nah, inilah yang harus kita ciptakan di chapter, bagaimana kita disukai oleh banyak orang, ya. Ya, inilah kuncinya. Kita harus kembali kepada sumber kasih itu adalah Kristus itu sendiri, ya. Dan itu yang membuat kenapa saya bilang teman-teman, ya, kita harus fokus ke jiwa-jiwa. Karena tugas kita seperti tugas Yesus katakan, amanat agung untuk menyampaikan kabar baik, ya, menyampaikan kabar baik kepada orang-orang yang belum kenal Yesus, ya. Makanya selama ini banyak kita lihat teman-teman kita terlalu egois, ya, tidak pernah menyampaikan kabar baik cerita ini kepada orang lain. Ya, ini yang saya biasakan karena mentor saya Pak Talas Yaturi, Opung Talas mengajar kepada saya kemana-mana, melayani airlift kemana-mana. Saya lihat Opung Talas ini luar biasa, bagaimana dia mendoakan orang, dia kemana aja dia, di mana, di airport, di mana saja dia berdoa, ya. Dan itu saya coba lakukan, ya. Dan puji Tuhan, yang saya lakukan, saya lebih suka naik Grab online. Disitulah saya saksikan dalam waktu yang sempit, saya bisa menyatakan kabar baik Tuhan. Dan banyak orang-orang yang dijamah Tuhan dan terima Tuhan Yesus. Ya, kalau kita mau buka mulut. Kenapa kita sekarang ini kadang-kadang kita naik
Grab udah duduk aja dia mungkin main HP segala macam. Tadi barusan saya kemarin juga saya ngajak ngobrol orang itu aja dia merasa apa? Merasakan sukacita. Dia katakan, Bapak orang Kristen ya, mau saya doain. Jadi itulah bagaimana tugas kita dalam menyampaikan kabar baik. Tidak kita harus selalu menguasai firman Tuhan karena Tuhan tidak mengajar kita menjadi hamba Tuhan, ya. Tapi kita diajar Tuhan untuk menjadi saksi Kristus, ya, menyampaikan kabar baik. Nah, ini yang harus kita lakukan, ya. Jangan sampai ya kita hanya istilahnya menjadi full gospel FGB man, tapi yang tidak pernah menyampaikan kabar baik ini. Inilah tugas kita, menyampaikan kabar baik itu, kasih Kristus itu. Karena kasih Kristus itu ada, itu saya percaya, itu akan menarik banyak orang untuk datang ke chapter, ya. Dan biasakan juga kita mendoakan orang-orang yang belum kenal Kristus, keluarga kita, anak-anak kita, atau teman-teman kita yang belum kenal Tuhan Yesus, ya. Coba kita bikin checklist, buat checklist, ya. Berdoa. Saya lakukan itu bertahun-tahun, ya. Puji Tuhan, saya melihat sekarang ini banyak apa yang saya doakan itu menjadikan kenyataan. Orang-orang yang tidak kenal Kristus terus saya akhirnya bisa kenal Yesus. Ya, itulah mungkin bagian kita, ya. Mungkin seperti teman karena keterbatasan, ya, Pak Budi terus tetap semangat, ya. Mungkin yang bisa lakukan Pak Budi berdoa.